sampaikan kepada adik-adik semua, teman-teman yang hadir di sini, bahwa tadi yang menyampaikan bahwa saya sedang sakit itu tidak ada bohong. Itu benar. Semua diam. Itu benar. Dan tadi saya sudah sampaikan, meminta izin kepada Adinda Bohori, tolong menunggu saya sebentar karena saya sedang antri di dokter, dan setelah itu saya langsung menuju ke sini. Sudah clear ya, tidak ada kebohongan dari teman-teman saya yang hadir di sini. Oke, Bu. Yang kedua, hari ini saya hadir bersama beberapa anggota DPRD dan ketua Komisi E yang membidangi tentang kesejahteraan masyarakat. Boleh nggak kita kasih kesempatan dari ketua Komisi E untuk sedikit menanggapi apa yang menjadi aspirasi dari Adinda tadi, boleh nggak? Dari gue langsung, Bu. Dari gue langsung. Maksud saya nanti saya membantu untuk sekalian. Nggak usah. Dengerin dia langsung. Saya kan menanyakan boleh atau tidak. Iya, langsung dari Bu. Langsung. Tidak. Oke, siap. Teman-teman. Ya benar, saya perwakilan. Saya hanya menanyakan kepada adik-adik semua sesuai dengan keinginan adik-adik semua. Saya di sini berdiri sesuai dengan keadaan. Oke, adik-adik semua. Sebentar Ibu, teman-teman. Tadi kan kita sepakat untuk duduk. Mohon untuk duduk teman-teman. Duduk teman-teman. Silahkan teman-teman duduk. Ya begitulah, cari kabar santai. Teman-teman semua sudah ada 9 tuntutan yang disampaikan oleh perwakilan dari BEM-USU hari ini, dan saya memastikan sebagai ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk menerima aspirasi, mengawal dan menyampaikan aspirasi adik-adik semua yang kaitannya dengan pemerintah pusat. Dan ya, tapi ada juga yang berkaitan dengan pemerintah provinsi, pemerintah daerah. Begitu juga kami sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang memiliki fungsi pengawasan akan mengawal. Anda pembohong! Anda pembohong! Mau sampai kapan Anda pembohong? Dari kemarin kami aksi untuk Anda berikan itu depan-depan normatif yang tidak ada akhirnya sampai hari ini. Sampai kapan? Teman-teman, ada sesinya bicara, ada sesinya mendengar. Siapa tahu. Silahkan dilanjutkan. Jadi adik-adik semua, yang di sini saya dari tadi mendengarkan kalian secara baik-baik ya. Kalian juga harus mendengarkan saya secara baik-baik sampai saya selesai menyelesaikan apa yang saya jawab untuk adik-adik semua. Ya, saya ulangi bahwa saya sebagai ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara memastikan apa yang disampaikan oleh adik-adik semua dari 9 tuntutan ini akan kita kawal, akan kita sampaikan ke pemerintah pusat. Sebagaimana di sini ada beberapa program yang kaitannya dengan pemerintah pusat. Dan sebagai pemerintah daerah, kami di sini anggota DPRD dan ketua DPRD ingin memastikan fungsi kami sebagai pengawasan untuk mengawal setiap anggaran yang digunakan dan mengawal setiap program-program yang dilakukan oleh pemerintah agar lebih berpihak kepada masyarakat. Kami di sini juga meminta maaf kepada adik-adik semua karena apabila tadi saya datangnya terlambat ya karena ada kondisi yang tidak bisa saya jelaskan kepada adik-adik semua, hanya masalah kesehatan yang tidak bisa saya jelaskan kepada adik-adik semua. Terima kasih adik-adik telah dengan keberanian, kepedulian kalian hari ini, mudah-mudahan tetap terjaga bagian dari kritis untuk pemerintah, kalian tetap menjadi bagian yang kritik pemerintah sehingga semua apa yang diharapkan oleh masyarakat kami juga bisa bekerja dengan baik. Dan dari adik-adik semua yang hadir di sini, dari barisan yang hadir, saya berdoa supaya adik-adik semua nantinya menjadi pemimpin yang berguna bagi bangsa. Ya, Kapan ditepati? Ya baik Bu, lanjut Bu. Sama Bu.
apa jaminannya janji-janji yang tadi Ibu bilang itu bisa kami terima? Ya. Yang kedua, deadline-nya kapan, Bu? Ya. Kalau ditanyakan mengenai deadline, hari ini sekarang juga kita bisa melalui email ke DPRD RI, bisa. Kita sudah siapkan. Bu, interupsi saya yang menginterupsi hari ini. Kalau memang, ya kan, DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat, semestinya melihat kondisi material negara ini secara ekonomi dan sosial bahwa masyarakat Indonesia itu tertindas, mana ide-ide dan program yang dimusyawarahkan secara yang dimusyawarahkan secara demokrasi, ya kan, sebagai untuk antisipasi apa yang terjadi dengan kondisi sosial politik demokrasi Republik Indonesia. Tolong, apa yang dilakukan Saya mau menjawab apa yang dilakukan DPR? Tidak bisa membuka suara. Iya, apa yang dilakukan? Aku mau lihat dulu program DPR apa, melihat kondisi hari ini. Apa program DPR? Jadi begini. Enggak, DPR apa program? Dan aspirasi. Enggak, Apa yang disampaikan? bukan. DPR bukan Dewan Pengawas. DPR bukan Dewan Pengawas. Kita masuk diskusi, tapi mohon satu persatu. Siap. Satu-satu bakal ditanggapi. Oke, satu-satu kita tunggu. Bakal ditanggapi kawan-kawan. Ini kan sebenarnya ada isu pusat dan juga provinsi terkait yang memang sorotan kami itu terkait dengan tolak MBG. Nah, yang kami sinyalir bahwasanya MBG di Sumatera Utara ini sudah ada namanya jual beli titik dapur. Bagaimana tanggapan Ibu? Makanya kami menyuarakan tuntutan tolak MBG. Sebagai namanya pengawas, kan Ibu tadi berbicara pengawas kan? Nah itu dulu, mungkin bisa ditanggapi terkait dengan itu. Karena termasuk tuntutan. Iya, teman-teman semua, mengenai program nasional yang dirancang oleh Badan Gizi Nasional, ini program yang hari ini memang sudah menjadi perbincangan di masyarakat, apalagi baru-baru ini baru saja ditangkapnya Kepala BGN beserta wakil-wakilnya dengan isu bahwasanya ada jual beli titik dapur yang ada di seluruh Indonesia, termasuk mungkin di Sumatera Utara. Dan kami sebagai DPRD ini akan mengawasi dan akan mencari tahu dan akan meminta kepada pihak yang berwajib untuk segera mengusut, termasuk kepada Polda Sumatera Utara dan begitu juga kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebagai penegak hukum yang ada di Sumatera Utara. Dan saya akan merekomendasikan itu secara tertulis melalui surat yang sah dari DPRD Provinsi Sumatera Utara. Deadline tadi dan bukti bagaimana, Bu? Perihal deadline, saya harus jelaskan juga kepada adik-adik semua bahwasannya di sini ada prosedur yang biasanya setiap kita menerima aspirasi dari masyarakat. Hari ini tim dari kita dari Humas akan segera mempersiapkan aspirasi ini untuk yang ditandatangani oleh saya sendiri untuk disampaikan langsung ke emailnya DPR RI. Begitu juga menyusul surat aslinya untuk kami kirimkan langsung ke DPR. Mungkin yang hari ini juga. Bagaimana kami bisa mendapatkan? Boleh ditunggu ya. Biasanya kita sudah beberapa kali terjadi seperti ini. Biasanya sudah ada captionannya yang akan kita langsung kita kasihkan kepada adik-adik sini. Langsung dari perwakilan biasa langsung kita berikan kepada perwakilan mengenai deadline yang ada. Nanti hari ini. Hari ini. Nggak apa-apa, saya Jawaban-jawaban seperti ini sebenarnya 3 tahun saya berkuliah, Ibu. 3 tahun juga saya dengar yang seperti ini. Formatif ya kan, formatif. Sebentar, Ibu, izinkan saya berbicara ya. Saya sudah muak mendengar kata-kata akan kami terima, akan kami kirimkan. Jadi pertanyaan saya satu lagi, Bu. Apakah ada jaminan juga bahwasannya nanti email yang kita kirimkan itu ditanggapi, Bu? Dan juga bagaimana tanggapan dari DPRD Sumatera Utara bahwasannya nanti email yang dikirimkan itu bakal dikawal, Ibu. Karena kita juga percaya kawan-kawan di sini. Gak cuma satu email yang diterima oleh pemerintah pusat kita pada hari ini. Apa jaminannya email yang kita kirimkan hari ini itu langsung ditanggapi, Ibu itu? Ya, saya sepakat dengan apa yang Adi sampaikan, karena memang saya menjawab tidak mau dulu, karena memang itulah kewenangan dan tugas saya untuk menerima dan menyampaikan aspirasi. Itu
itulah kewenangan memang yang ada di DPR itu porsinya saya itu. Kalau mengeksekusinya itu kita eksekutif. Dan kami sebagai fungsi pengawalan dan pengawasan yang akan terus berkoordinasi. Interupsi. DPR fungsinya bekerja untuk memahami kondisi masyarakat karena dia wakil masyarakat untuk mendorong ekonomi masyarakat, untuk memajukan kondisi politik pendidikan di masyarakat. Sekarang pertanyaannya, kalau kami hanya berharap pengawasan, kami pun bisa mengawasi, ya kan? Tapi kami perlu adalah kemampuan DPR yang dipilih dengan donasi dari rakyat. Aku bilang donasi, bahwa biaya demokrasi itu sangat mahal, Ibu. Tapi mana kerja orang ibu? Hanya sebagai pengawas, mengantisipasi. Seharusnya orang ibu bekerja, memahami alur politik, memahami daerah orang ibu, memahami kondisi para rakyat. Lalu menyusun sebuah program untuk perubahan. Karena kalian wakil kami, bukan pengawas. Kami tidak mengharapkan kalian sebagai pengawas. Kami mengharapkan kalian sebagai wakil kami dengan kecerdasan kalian. Kalian kan sarjana. Mana ide-ide sarjana intelektual kalian, wahai DPR? Mana program kalian? Mana ide-ide kalian, wahai Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat? Udah bang. Ini kan ada 9 tuntutan. Bagaimana kalau misalnya semua tuntutan ini kita bedah dulu? Mampu, kita bedah, kita bahas satu persatu, poin per poin. Mampukah tidak DPR untuk menyelesaikan tuntutan kami? Kalau cuma berbicara tentang akan kami sampaikan. Saya pun bisa berbicara. Apakah ibu sama dengan saya? Kita ucapkan terima kasih dulu untuk dompet duafa. Ya, terima kasih atas donasinya. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Terima kasih untuk dompet duafa. Yang ada di SPP. Dan kalau bisa, apa jaminan atau bagaimana bisa membuktikannya kepada masyarakat dan juga mahasiswa? Karena memang bisa dibuktikan. Tidak akan pernah bisa. makanya kita tanyakan bang, apakah bisa dibuktikan melalui panja atau pansus terkait dengan jual beli IPG? Kenapa? Karena disinyalir bahwasanya dari 100 anggota DPRD Sumatera Utara ada yang memiliki yayasan dan juga memiliki SPPG. Jadi kami minta bagaimana DPRD bisa membuat panja atau pansus untuk mengawasi ataupun mengawal daripada korupsi jual beli titik yang ada di Sumatera Utara ini terkait dengan SPPG. Itu saja Bu, kembalikan. Mengenai program ini hari ini yang beberapa dapur mungkin ini ada beberapa dapur yang sebenarnya saya kurang tahu dari beberapa dapur yang sudah berdiri di Sumatera Utara. Apakah semua itu ada hasil dari jual beli itu kan tidak bisa kita gorengkan semuanya. Pandeminya tuh. Kan suara saya kena, saya kasih teman saya menjawab, kalian tidak kasih. Ya sabar, kalau begitu saya jawab satu-satu. Panja tadi lah, panja. Mati mic-nya. Ya pajak. Mati mic-nya. Bisa kita bilang itu berdasarkan kesepakatan dari beberapa komisi dan beberapa fraksi. Maka dari itu beri kami waktu untuk segera karena panja ini perlu diparipurnakan Sambil didengar. ya. Panja mungkin diperkenalkan kapan bisa kami dapatkan terkait dengan panja pastinya itu bahwasanya ibu sebagai ketua DPRD Sumatera Utara yang mempunyai kewenangan untuk mengkonsolidasikan karena ini merupakan aspirasi dan juga keresahan dari masyarakat. Pokoknya kita segera setelah ayat segera ini kita akan rapat fraksi dulu, rapat dengan komisi, kemudian kita akan pastikan bahwa panja ini akan segera. Dia tidak hanya mengawasi kan Bu? Ya ini kan panja sebagai bentuk kami. Itu akan kawal. Ya panja itu tugasnya untuk mengawasi dan mengawal. Ada panja. Saya kembali lagi ketua. Tadi poin pertanyaan kawan kami sebelumnya adalah tadi tuntutan kami akan dikirimkan ke email dan akan dikirimkan hard copy langsung. Apakah DPRD sudah hanya mengusahakan hal itu? Yang pertama Bu, orang ibu dipilih dan itu dari kami Bu. Kami ambil orang itu dan gaji-gaji orang ibu adalah pajak-pajak dari orang tua kami. Apakah perjuangan orang ibu hanya mengirimkan email dan mengirimkan ini Bu, tanpa ada perjuangan-perjuangan yang lain? Coba disampaikan secara real.
Ya, ini kan tadi kan saya bilang ini prosedur kami, saya sampaikan ini bukan soal normatif atau tidak. Prosedur yang biasanya kami diminta deadline. Kalau diminta deadline, berarti kan hari itu dan segera harus kami kirimkan. Hanya melalui surat ini saya bisa kirimkan melalui email yang bisa sampai terlebih dahulu. Kemudian surat ini fisiknya akan dikirimkan ke Jakarta dan kemudian nanti ada teman-teman kita dari DPR akan datang ke DPR RI untuk ke kementerian yang kalian dari kementerian yang akan Segera, Bu. Terinjak Bu tuntutan kami Bu. Janganlah tuntutan kami juga injak begitu. Jadi mohon izin Bu. Ini kan ada 9 kita berangkat satu persatu. Kira-kira yang mana yang ini mampu untuk melaksanakan tuntutan kami? Jangan semuanya kami tuntut rupanya satu tidak bisa begitu. Ibu baca dulu, tidak-tidaknya ibu baca. untuk menyampaikan ini. Kalau untuk menyampaikan ini Bang, ini semuanya harus disampaikan. Semuanya ini kan memang harus disampaikan. Apa saya boleh memilih salah satu dari tuntutan kalian? Jadi begini menurut saya, ini kan ada 9 langkahnya apa? Langkah-langkah yang akan ibu laksanakan bagaimana? Apakah cuma kirim email gitu? Kalau cuma itu ya Tadi saya sudah jelaskan. Ada nggak? Karena kalian minta deadline. Harus di tiket dan juga mohon waktu untuk panjangnya segera dibuat. Enggak. Ada waktu. Enggak. Foto. Foto kawan-kawan. Angkat media. Ayo media. Saksikan di sini. Kawal ya Bu. Selamat terima suara kita kan. Kawan-kawan semua. Bangun bang. Luis, aduh. Kawal ya Bu. Bangun ya Bang. Kalau dikabulkan. Silakan duduk. Jangan malas, Bu. Dulu sih kawan. Kawan-kawan silakan duduk ya. Tuntutan kita akan ditandatangani oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara. Tuntutan juga. Setelah ini kita bakal press release ya. Silakan Korlap. Setelah ini bakal press release ya. Untuk menyampaikan tuntutan di depan media ya, dan disaksikan oleh teman-teman semua sebagai saksi. Boleh silakan Korlap diakomodir untuk bacakan tuntutan bersama-sama.